Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat lahir maupun batin. Di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, adalah masih diberikan kesempatan hingga detik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini masih istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menyadari bahwa dirinya akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelakuannya selama di dunia, kemudian meninggalkan yang perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini wajib untuk kita syukuri. Sering ustadz-ustadz kita, para khatib, memperingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai pelajaran, sebelum memulai ceramah, khutbah. Karena sifat manusia itu sering lalai. Kalau lalai, ya harus dihadapi dengan banyak memperingatkan. Karena memberi peringatan ini diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkanlah manusia dengan Al-Quran. Ingatkanlah dengan Al-Quran may yakhafu wa'id, orang-orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan kepada manusia in nafa'atid dzikra, kalau memberi peringatan itu bisa memberi manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, wejangan, ingatkan orang. Barangkali ada yang lupa. Karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Banyak di dalam Al-Quran. Dan Allah mengecam orang-orang yang lalai. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Lupa terhadap Allah. Lupa terhadap akhirat. Lupa untuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, sehingga Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka.
Ini pentingnya memberi peringatan dan selalu mengulang-ulangnya, bukan 1-2 kali. Jadi pada kesempatan ini saya ingatkan diri saya dan kita semua, para santri-santriwati, para ikhwan semua yang dari luar, untuk bersyukur. Selalu mengingat nikmat Allah agar disyukuri, berterima kasih, supaya tidak dilupakan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah selalu nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Diperintah oleh Allah kepada kita untuk selalu mengingat nikmat Allah. Dan juga kita diperintah untuk mengingatkan orang lain. Taib. Jadi nikmat mendatangi majelis ilmu, nikmat sampai detik ini masih istiqomah. Ini wajib kita syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari ini semata-mata bantuan hidayah dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, kepintaran kita, kekuatan finansial kita untuk bisa istiqomah, tidak. Tapi karena murni bantuan dari Allah. Kalau bukan karena Allah, tentu kita akan dalam kesesatan, kelalaian, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan. Baik, jadi malam ini seperti biasa kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran. Kita masih seputar tafsir juz amma. Pada pertemuan sebelumnya surat apa ya ikhwah? Siapa yang masih ingat? Surat apa yang sebelumnya? Hah? Hah? Al-Kafirun. At-Takatsur. Asal At-Takatsur. Al-Kafirun ya ikhwan. Surat Al-Kafirun kemarin, pertemuan sebelumnya. Baik, dicatat. Kalau bisa mushaf di depan antum. Gitu. Karena yang kita pelajari ini Al-Quran. Nah, jadi mushaf di depan kita sambil dilihat kalimat-kalimatnya, kemudian diperhatikan gurunya menjelaskan kalimat per kalimat, ayat per ayat. Kalau ada faedah baru ditulis di buku catatan. Jadi pertemuan berikutnya harus mushaf di depan kalian. Baik, kita masuk surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala mengatakan, inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Asalnya itu innana. A'tainaka, telah memberikan kepadamu. Siapa yang dikhitab ini, yang diajak bicara? Taufik. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, Abdurrahman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Apa itu yang diberi? Al-Kautsar.
Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh sebab itu, karena nikmat yang begitu banyak yang Allah beri kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasholli, maka dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Li rabbika, murni semata-mata untuk Rabbmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Menyembelih, kurban. Menyembelih hewan kurban maksudnya wanhar, dan menyembelihlah onta untuk hewan kurban. Jadi wanhar ini menyembelih hewan onta. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani' orang yang membencimu. Syani'aka orang yang membencimu. Syani' orang yang membenci. Huwal abtar, dialah yang terputus. Dialah yang terputus. Kita baca penjelasan dari Syekh Musa'id At-Tayyar. Kata beliau, yukhbiru Rabbuna tabaraka wa ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam an hibatihi laka dzalikan nahrul azima fil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan nabinya tentang apa yang Allah karuniakan kepada beliau berupa an-nahrul azim, sungai yang besar, fil jannah, yang ada di surga. Alladzi ismuhul kautsar, nama sungai tersebut adalah Al-Kautsar. Jadi ini menurut sebagian ulama yang menafsirkan Al-Kautsar artinya nama sebuah sungai yang ada di surga. Sungai yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Sebagian lagi ulama tafsir menafsirkan Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Makanya di sini kata beliau, wa huwa juz'un minal khairil katsiril ladzi a'tahu iyyahu. Sungai Al-Kautsar ini adalah juz'un, bagian minal khairil katsir, dari kebaikan yang sangat banyak yang Allah beri kepada beliau. Menurut pendapat yang kedua, Al-Kautsar maknanya umum, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Termasuk diantaranya yaitu sungai Al-Kautsar. Thumma amarahullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bi ayyu addiya syukra hadhihi ni'mati, untuk mensyukuri nikmat ini. Berupa apa? Bi an takuna sholatu wadzabhu lahu subhanah, untuk menegakkan salat, melaksanakan salat, wadzabhu, dan menyembelih hewan kurban, lahu, untuk Allah, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat murni dipersembahkan untuk Allah, menyembelih hewan korban murni untuk Allah sebagai bentuk syukur. Kamala
la kama yaf'alul musyrikuna alladzina yadhbahuna lil asnam. Bukan sebagaimana kelakuan orang-orang musyrik yang mereka menyembelih untuk asnam, untuk berhala mereka. Jadi orang musyrik itu menyembelih, ketika mereka menyembelih, sembelihannya diperuntukkan kepada asnam, berhalanya. Dari zaman dahulu kala orang-orang musyrik jahiliyah dahulu menyembelih sembelihannya untuk Lata, untuk Uzza, untuk Manat, untuk Hubal. Kita dapatkan juga di zaman kita ini sebagian orang yang mengaku muslim menyembelih, dipersembahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang ini pernah naik haji, melaksanakan haji, dipanggil Pak Haji, terlihat sholat di masjid pakai songkok, pakai tasbih, tapi dia menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, dia peruntukan untuk selain Allah. Nah ini model atau sama dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah menyembelih lillah, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menyembelih ya ikhwah adalah ibadah. Menyembelih ibadah, menyembelih hewan adalah ibadah. Kapan kita peruntukan untuk selain Allah, maka kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Thumma akhbarahu anna mubghidahu huwal munqati' an kulli khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan untuk beliau dan pembelaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memusuhi, membenci beliau, termasuk membenci dakwah beliau, membenci sunnah beliau, huwal munqati'u an kulli khair. Dialah yang terputus dari semua kebaikan, terputus dari rahmat, terputus dari berkah. Bi khilafika anta fima a'taka Allahu minal khair. Berbeda dengan kondisi dirimu yang Allah beri berupa kebaikan yang sangat banyak. Baik. Mana tadi? Itu penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Musa'id At-Tayyar dalam tafsir beliau Juz Amma. Baik, mari kita tambah sedikit penjelasan, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang makna ayat yang mulia ini sehingga mempermudah kita untuk tadabbur. Karena tujuan mempelajari tafsir adalah untuk bisa tadabbur. Tadabbur itu apa? Tadabbur adalah apa yang kita fahami dari ayat-ayat yang kita baca atau kita dengar, membuat hati kita terpengaruh. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Ketika kita dengar ayat berkaitan dengan surga, kita tertarik, ingin masuk surga. Dengar ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka, kita takut. Itu namanya tadabbur.
dengar ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman, takut dia bikin. Ancaman mencuri, ancaman berzina, ancaman membunuh, ancaman durhaka kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff. Janganlah ucapkan uff, kepada orang tua, ayah dan ibu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih dari itu, sampai membentak, apalagi sampai menyakiti dengan tangan, mencaci. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Kemudian ketika lewat ayat-ayat berkaitan dengan nama-nama Allah, dia bertambah keyakinannya kepada Allah, bertambah rindu berjumpa dengan Allah. Berkaitan dengan kekuasaan, keagungan Allah, muncul pengagungan di dalam jiwanya. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Itu tujuan utama diturunkan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau kita baca tafsirnya, hendaknya tujuan kita ingin tahu apa yang Allah inginkan dengan dalam surat atau ayat ini. Setelah kita tahu, kita amalkan. Nah itu. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar. Apalagi pahala yang kita dapat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Satu huruf berapa pahala ya ikhwan? Hanya ya Allah, ya Rabbi, bersyukur sekali. Orang yang sering membaca Al-Quran bersyukur, diberi kesempatan bersyukur. Karena di sana sebagian dari saudara kita mungkin berkaitan dengan pekerjaannya sibuk sehingga tidak sempat membaca Al-Quran. Namun kalian di sini para santri dan santriwati, kesempatan banyak melimpah untuk membaca Al-Quran. Satu huruf berapa pahala itu, Khalid? Satu huruf berapa pahala? 10 pahala. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, membaca Al-Quran satu huruf 10 pahala. Inna a'tainakal kautsar, antum hitung saja berapa huruf, terus kalikan 10, sudah berapa pahalanya. Ini pahala pokok. Maksudnya Ustaz, pahala pokok bagaimana? Artinya dari yang 10 ini bisa Allah lipat gandakan sampai 100, 200, 300, 1000, bahkan lipatan yang tak terhingga. Jadi bisa jadi ada orang membaca Al-Quran satu huruf dia dapat 1000 pahala. Bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan pahalanya berlipat ganda? Yaitu apa? Niat. Ada orang baca Al-Quran cuma dapat 10. Tergantung niatnya. Si B baca Al-Quran pahalanya satu huruf dapat 100. Si C dapat 1000. Karena dia berniat, niatnya bagus, membaca Al-Quran ingin dapat pahala, ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar baca, takut kepada pengurus, pembina. Nanti pembina suruh baca, hafal baru hafal. Baca. Iya Ahmad. Kalau di atas kesadaran niat dia membaca ingin dapat pahala dari Allah ini.
pahalanya banyak, besar. Beruntung antum, di sini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal, membaca Al-Qur'an. Taib. Apakah bisa kalah pahala orang yang di sini Ustaz dengan orang yang di luar yang jarang membaca Al-Qur'an? Bisa kalah. Kenapa? Tergantung nih niat. Orang di luar misalnya bukan di pesantren, dia membaca dengan penuh khusyuk, dengan penuh niat yang tinggi dapat pahala. Satu huruf dia baca pahalanya 100.000. Yang di pondok pahalanya dapat 10 satu huruf, kalah. Biar dia hafal 1 juz. Kalau dia bacanya niatnya tidak bagus, pahalanya sedikit. Pentingnya niat. Taib, orang yang sholat tadi berdiri itu tiap orang beda-beda pahalanya. Bisa jadi imam pahalanya sedikit daripada makmum. Makmum lebih khusyuk yang mendengar, bisa jadi. Imamnya baca cuma lisannya saja ngomong, tapi pikirannya kemana-mana. Pahalanya sedikit. Walaisa minal abdi fi salatihi illa ma'aqal, kata Rasulullah SAW. Tidak seorang hamba itu tidak mendapatkan dari sholatnya pahala illa ma'aqal, kecuali sesuai dengan apa yang dia pahami di dalam sholatnya. Apa yang dia khusyuk, dia pahami di dalam sholat. Kayaknya setiap sholat ada yang cuma dapat pahala 10, ada 20, ada 100, ada yang 1000, ada 100.000, tergantung kondisi hatinya. Ini menunjuk ke nasihat buat kita juga, baik para pembina, pengajar. Jangan kita bangga dengan amalan kita. Jangan kita bangga kita ini sudah di pesantren ngajar. Tertarik dengan ayat, dengan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan ia. Tapi belum tentu dari sisi pahala dengan orang yang ada di luar. Karena tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung dengan niat. Tayyib. Dengan niat. Apalagi niat bacanya ingin dipuji, disanjung. Ini lebih hilang pahalanya, tidak ada sama sekali. Nah ini, mari kita rajin membaca Al-Quran untuk Allah, untuk dapat pahala, dapat pengampunan, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, inna sesungguhnya kami. Ustaz, kenapa kami di sini? Allah itu banyak atau satu, Ustaz? Taufik. Jawabannya bagaimana, Taufik? Allah mengatakan sesungguhnya kami. Allah berarti banyak, Taufik? Tidak, satu. Kenapa Allah mengatakan kami? Kami itu satu atau banyak? Coba Ahmad. Kenapa dibilang kami? Allah mengatakan kami di dalam Al-Quran. Padahal Allah cuma satu. Bisa Ahmad? Azmil. Ayo Azmil. Refreshing. Sebagai apa? Memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Terus itu saja. Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi bahasa seperti ini sama seperti kita di bahasa Indonesia mengatakan kami, padahal cuma dia sendiri.
Fungsinya atau tujuannya yaitu ingin membesarkan diri, mengagungkan diri. Kalau ada orang bilang kami, ingin membesarkan dirinya dia. Nah, ngomong di muka, kami menetapkan. Nah, itu. Dan secara bahasa Arab demikian juga. Jadi orang Arab itu kalau ingin membesarkan dirinya, mereka menggunakan kami, padahal dia cuma sendiri. Ini jawaban sebagian ulama ahlu tafsir. Ada juga yang menjawab, kami yang dimaksud di sini Allah bersama siapa? Malaikat. Bersama malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Allah mengatakan kami. Jadi ada dua apa? Arahan makna. Yang pertama, bahasa ini untuk memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Jadi inna, sesungguhnya kami, Allah membesarkan dirinya. Maksudnya dengan bahasa ini Allah memang maha besar, maha agung. Cocok dan layak Allah menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kebesaran, kemuliaan, keagungan dirinya. Makna yang kedua yaitu di sini Allah ingin membersamai malaikat. Kami maksudnya Allah bersama para malaikat. Kenapa? Apa hubungannya? Karena malaikat ini adalah utusan Allah. Ada yang diwakilkan, bukan wakilkan. Maksudnya wakil di sini bukan karena dia tidak mampu ya. Ada yang memang diperintah oleh Allah untuk mengurus urusan, mengurus apa yang ada di bumi ini, mengurus manusia, mengurus gunung. Ada yang mengurus apa? Hujan. Mau diturunkan di mana hujan ini, itu malaikat semua itu yang ngurus. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum kira hujan itu turun tanpa kehendak. Itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun cuma di sini, turun di sana sebagian. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjaga gunung. Ada yang apa? Menumbuhkan apa? Merawat tanaman. Sehingga tanaman itu bisa tumbuh. Tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada yang menjaga manusia dari depan, dari belakang, samping kiri, kanan. Taib. Jadi inna, sesungguhnya kami. Namun kata para ulama, kata kami, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami inna, nahnu, ketika dalam perkara yang berkaitan dengan di situ ada campur tangan malaikat. Tapi kalau yang berkaitan dengan penyembahan, Allah mengatakan aku. Berkaitan dengan penyembahan, Allah mengatakan aku, tidak pernah kami. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha ud'uni. Dalam Al-Quran, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah kalian kepada kami. Karena ini berkaitan dengan apa? Penyembahan. Kalau Allah menyebutkan tentang penyembahan, Allah Subhanahu wa taala selalu memufradkan, mengatakan aku. Bentuk mufrad, tidak pernah nahnu. Tapi kalau ada yang campur tangan malaikat di situ, Allah mengatakan inna, nahnu, kami.
Nanti antum baca Al-Quran itu, kalau berkaitan dengan perintah untuk menyembah, Allah mengatakan sembah aku, bukan sembah kami. Karena itu tauhid murni hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya kami, a'tainakal kautsar, telah memberi kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Ada yang menafsirkan tadi al-kautsar surga yang sungai yang ada di surga. Namun kita ambil tafsir yang lebih luas, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikan yang sangat banyak itu? Subhanallah. Kebaikan yang Allah beri kepada Rasulullah sangat banyak. Yang paling tinggi, paling afdol dari nikmat yang Allah beri adalah kenabian dan kerasulan. Itu nikmat yang paling tinggi dari yang Allah beri kepada Rasulullah. Dijadikan beliau sebagai nabi dan rasul. Tidak ada derajat keafdolan di kalangan manusia ini yang lebih tinggi dari nabi dan rasul. Kalau sudah pangkat nabi dan rasul, sudah makhluk paling tinggi itu. Dan rasul juga bertingkat-tingkat. Ada ulul azmi. Dan yang paling afdol dari ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, derajat manusia yang tertinggi setelah kenabian adalah para ulama, menjadi orang yang alim, berilmu. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang berilmu adalah pewaris para nabi. Mewariskan apa? Ilmu, yang merupakan perkara yang paling tinggi dari yang Allah beri. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Rabbi zidni ilma. Tidak pernah Rasulullah SAW itu diajarkan, diperintah oleh Allah untuk meminta kepada Allah tambahan harta atau dunia, tapi ilmu, tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Jadi ini yang kenikmatan yang sangat banyak yang Allah beri. Banyak sekali nikmat yang Allah beri kepada Rasulullah SAW. Yang tertinggi adalah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Nikmat-nikmat yang sangat banyak itu yang Allah karuniakan kepadamu wahai Muhammad, maka balas sebagai wujud syukurmu, terima kasihmu, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, dirikan salat dengan penuh khusyuk, dengan penuh ikhlas. Lillah li rabbika. Dan juga menyembelih hewan kurban, onta, sebagai wujud syukur atas nikmat tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ibadah yang lain sebagai wujud syukur, tapi menyebutkan dua ibadah yang sangat agung, yaitu dirikan sholat dan berkurban. Sholat yang merupakan ibadah badan, ibadah hati, ibadah yang paling tertinggi. Kemudian menyembelih adalah ibadah harta. Antara ibadah badan dan ibadah harta. Dua ini mewakili ibadah-ibadah yang lainnya. Disuruh sholat. Hanya artinya kita bisa pahami dari ayat yang mulia ini, perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk menjaga sholat, mendirikan sholat, itu akan membuat seseorang menjaga ibadah yang lainnya. Tapi kalau sudah sholat yang dia tidak jaga,
Hah? Dia tidak perhatikan, maka dia akan melalaikan ibadah yang lain. Tidak ada itu istilah orang bertakwa, beriman, rajin beribadah di sisi lain, tapi dia sholat tidak tidak sholat atau tidak menjaga sholatnya. Tidak ada. Kalau sudah sholat dia lalaikan, dia akan lalaikan ibadah yang lain. Tidak usah ditanya. Zikir apalagi dia akan lalaikan. Infak apalagi. Paling infak sekedar apa? Untuk suka dipuji. Ibadah-ibadah yang lainnya dia akan lebih tidak perhatian. Tapi kalau dia perhatian terhadap sholatnya, sholat tepat waktu, tidak sering lambat, sholat subuh nanti jam 7 misalnya, tanpa ada uzur. Kemudian tidak khusyuk di dalam sholatnya, ini sudah dia akan melalaikan ibadah yang lain. Ini cukup Allah SWT perintah kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat sebagai wujud syukur. Kalau orang sudah perhatian dengan sholat, dia sudah serahkan ibadah sholatnya hanya kepada Allah, dia akan perhatian dengan ibadah yang lainnya. Itu pasti. Antum tidak akan dapatkan orang yang menjaga sholat tapi dia tukang tipu misalnya, menipu dalam jual beli, tidak mungkin. Tukang mencuri, tukang korupsi, tukang ganggu istri orang, tapi khusyuk sholatnya, masya Allah, tidak mungkin. Khusyuk, masya Allah, tapi mengganggu istri orang, khusyuk di mana? Tidak mungkin. Orang kalau perhatian dengan sholatnya, dari sisi waktunya dia jaga, wudhunya dia jaga, khusyuknya, tata caranya, semangat dia untuk sholat, ingin berjumpa dengan Allah, dia akan jaga perintah-perintah yang lain. Kalau sholat sudah amburadul, yang lain amburadul, yang lain amburadul. Taib. Kemudian dari yang kedua, ibadah yang kedua yang Allah perintah ini sebagai wujud syukur, yaitu menyembelih hewan kurban sebagai apa? Mewakili ibadah yang berkaitan dengan harta. Orang kalau sudah pelit, masih mikir-mikir, hitung-hitungan untuk menyembelih hewan kurban, sementara dia mampu, nggak usah tanya itu diinfak yang lain. Dia tidak perhatian itu. Tapi kalau dia perhatian dengan untuk bagaimana dia bisa menyembelih hewan kurban, perhatian dia untuk bisa dibagi-bagi ke fakir miskin dan seterusnya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dia akan perhatian ibadah yang berkaitan dengan harta, infaknya, sedekahnya, nafkahnya dan seterusnya. Taib, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Rasulullah huwal abtar, dialah yang akan abtar, terputus. Ayat yang mulia ini, inna syani'aka huwal abtar, turun, sebab turunnya adalah sekelompok atau orang dari kalangan Quraisy saat itu. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan yaitu Al-As As-Sahmi. Ada yang mengatakan Uqbah bin Abi Mu'id. Yang jelas ini ada beberapa orang dari kalangan orang kafir yang mencela Rasulullah SAW terang-terangan dengan perkataan apa? Setelah Rasulullah, pasca Rasulullah wafatnya anak beliau yang laki-laki masih kecil meninggal, beberapa orang meninggal. Muncullah ini orang yang lisannya buruk mengatakan
tentang Rasulullah sudah. Abtar, ar-rajul abtar, orang ini terputus, tidak ada keturunannya, selesai urusannya. Turun ayat ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mencelamu, dialah yang akan terputus. Dia yang terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat, terputus dari keberkahan. Ini ayatnya ngeri sekali. Walaupun ayat ini turun di zaman itu, tapi ini sebagai sebagai apa? Panah yang mengerikan buat orang-orang yang mencela Rasulullah dan mencela sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Dan sekarang sudah banyak berkeliaran orang seperti ini, sampai gelar doktor, lulusan ini lulusan itu, mencela sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa itu jenggot? Kalau pelihara jenggot nanti tambah goblok. Kenapa? Akalnya turun ke jenggot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu termasuk membenci sunnahmu, dialah yang terputus. Putus dari rahmat, putus dari berkah. Tidak boleh. Kita benci Rasulullah, sifat Rasulullah, fisik Rasulullah, keturunan Rasulullah, kemudian istri-istri Rasulullah, kemudian sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak orang seperti ini. Ya Allah. Orang seperti ini kalau dia menampakkan keislaman, orang munafik seperti ini. Kalau dia membenci Rasulullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari ajaran Islam. Baik ya ikhwan. Mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan tentang makna dari surat Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang maknanya sehingga mempermudah kita tadabbur. Maksud faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, dari surat yang mulia ini adalah hendaknya kita bersyukur. Selalu menyadari, ingat-ingat nikmat yang Allah beri kepada kita, kemudian kita syukuri. Dan ibadah, wujud syukur dari ibadah yang pokok dari wujud syukur yang pokok atau perwujudan syukur kita dari nikmat yang Allah beri yang pokok adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Kemudian berkaitan dengan ibadah harta, infak, sedekah, menyembelih hewan kurban dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai mencela Rasulullah, sifat beliau, fisik beliau, keturunan beliau, berkaitan dengan keluarga beliau, istri beliau, kemudian berkaitan dengan nasab beliau, berkaitan dengan akhlak beliau, berkaitan dengan sunnah-sunnah beliau. Kita akan menjadi orang yang terputus, putus dari rahmat, putus dari berkah, putus dari segala-galanya. Di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Baik ya ikhwan, sampai di sini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.